Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Asik bermain bersama saudaranya di atas rakit. Bocah 8 tahun tergelincir dan tewas tenggelam di Sungai Jeneberang, Kabupaten Goa. Terlibat jaringan prostitusi online, seorang wanita dan pria di Kota Makassar ditangkap polisi. Anggota DPRD Maros memenuhi panggilan Bawaslu terkait dugaan penghinaan ke pendukung kolom kosong. Anggota DPRD Maros, Marjan Masere, memenuhi undangan klarifikasi tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu terkait dugaan penghinaan ke pendukung kolom kosong. Marjan mengaku hal tersebut dilakukannya saat kegiatan internal tim pasangan calon yang didukungnya. Pihak Gakumdu akan melakukan pembahasan untuk menentukan kasus ini memenuhi unsur pelanggaran pemilu atau tidak. Manusia yang berbentuk kita yang bilang ya. Jadi kiajari godong dipakai ngaki ajak kasih bersekutu dengan setan. Nasabah ini iahe umat Islam, umat beragama ya diwajibkan untuk menghindari dan bersekutu dengan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bawa kak. Center mau pada center. Makasih banyak deh. Makasih. Ya, makasih. Makasih. Panjang lagi. KPUD Sinjai menerima ratusan ribu lembar surat suara untuk pemilihan calon bupati dan wakil bupati serta calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Penyortiran melibatkan sebanyak 50 orang pekerja. Proses pelipatan dan penyortiran surat suara pilkada ini diperkirakan akan dilakukan selama 1 pekan. Jelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, KPUD Sinjai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati Sinjai, serta surat suara untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Selatan. Jumlah logistik surat suara yang diterima KPU Sinjai sebanyak 406.602 lembar. Terdiri dari surat suara untuk calon bupati dan calon wakil bupati Sinjai, ditambah 2.000 lembar surat suara untuk pemilihan suara ulang, serta surat suara untuk calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan berjumlah sama seperti surat suara cabub, yaitu sebanyak 202.301 lembar. Saat ini proses pelipatan dan penyortiran surat suara terus berlangsung dengan melibatkan 50 orang pekerja yang ditempatkan di gudang logistik KPUD Sinjai. Jadi jumlah keseluruhan itu 204.301 lembar. Pak ini Bupati. Kalau untuk gubernurnya, dia surat suara PSU-nya ada di tersimpan di provinsi. Dan jadi jumlahnya cuma sebesar 202.300 lembar. total Totalnya keseluruhan itu 406.602. Proses pelipatan dan penyortiran surat suara pilkada ini diperkirakan akan dilakukan selama 1 pekan ke depan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai.
Ingin membuat konten agar viral malah berujung maut. Seorang pemuda berusia 22 tahun melompat di bendungan Benteng Kecamatan Patam Panua, Kabupaten Pinrang untuk membuat konten di media sosial. Namun hingga kini pemuda yang melompat ke sungai itu belum juga ditemukan. Tim SAR gabungan akan memperluas lokasi pencarian untuk menemukan korban. Sementara petugas Bendung Benteng akan memperketat pengawasan agar hal serupa tidak terjadi lagi. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap seorang pemuda bernama Jihan Ramadan yang melompat di bendungan Benteng Kecamatan Patam Panua, Kabupaten Pinrang. Aksi nekat pemuda 22 tahun ini dilakukan Sabtu lalu untuk membuat konten di media sosial. Pemuda itu melompat di bendungan setinggi 16 meter, sementara rekannya bertugas untuk merekam aksinya. Aksi pemuda ini juga terekam CCTV bendungan. Lokasi bendungan Benteng memang kerap dijadikan tempat untuk membuat konten. Meski pihak petugas bendungan Benteng kerap melarang warga membuat konten, khususnya konten berbahaya, namun warga kerap mengabaikan larangan itu. Bahkan warga kerap membuat konten saat petugas kembali ke pos untuk beristirahat. Untuk mencari sang korban, pihak SAR gabungan melakukan penyisiran, baik dengan manual ataupun menggunakan perahu karet, serta melibatkan para nelayan. Namun derasnya arus dan air keruh mengganggu pencarian. Untuk perluasan pencarian kami sudah lakukan mulai dari kemarin sampai hari ini. Kami akan meluaskan lagi. Ujung daripada muara tersebut ini kami akan lakukan terus. Dan kami juga sudah akan berkoordinasi dengan pihak nelayan atau kelompok nelayan yang ada di luar sana. Ketika menemukan sesuatu atau korban tersebut bisa menginformasikan ke kami. Tim SAR gabungan akan memperluas lokasi pencarian untuk menemukan korban. Sementara petugas Bendung Benteng akan memperketat pengawasan agar hal serupa tak lagi terjadi. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Kasih ibu sepanjang masa memang benar adanya. Seorang ibu di Kota Makassar tak menyerah untuk menafkahi dua anak lelakinya yang mengalami kelumpuhan. Di usia senjanya, ia mengumpulkan barang bekas agar bisa bertahan hidup. Bagi sebagian orang, sampah-sampah plastik ini mungkin tidak berharga. Namun bagi Base, sampah plastik menjadi barang berharga untuk bisa bertahan hidup. Setiap hari Base mengumpulkan sampah plastik di sekitaran tempat tinggalnya di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Keterbatasan fisik di usianya yang tak lagi muda menyulitkan Base untuk berjalan jauh. Namun hal ini tak menyurutkan semangatnya demi bisa memenuhi kebutuhan dua anak lelakinya yang lumpuh. Dua buah hatinya bernama Sangkala 30 tahun dan Akbar 28 tahun mengalami gizi buruk sejak kecil sehingga mempengaruhi tumbuh kembangnya. Keduanya hanya bisa pasrah melihat ibunya bekerja keras sendirian. Sudah puluhan kali petugas kelurahan setempat datang untuk mendaftarkan keluarga Base agar mendapat bantuan. Namun hingga kini, bantuan atas nama Program Keluarga Harapan atau PKH tak pernah diterimanya. Selama ini Base kerap dibantu oleh tetangga di sekitar rumahnya. Biasa tuh kalau tak 50. Satu hari? Ya, tak 50 satu bulan. Baru lama dikumpul. Itu kalau sakit anak kodong apa. Nggak bisa bilang tidak ada uang ku pegang. Tiba-tiba biasa anak kodong. Nggak dibayar obat tapi kendaraan. Iya, nggak bisa pergi kalau nggak ada uang. Iya, kalau obat nggak dibayar ji. Iya, bantu ya pemerintah. Ya sangat miris dan memprihatinkan. Lihat kemarin, tadi kita sempat ngelihat ibunya lagi dalam keadaan pergi memulung. Anaknya ditinggal di rumah. Kalau kita lihat dengan usia seperti itu, seperti apa mungkin seharusnya? Seharusnya ya tinggal di rumah, tidak sangat kasihan. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan. Saya dapat bantuan dari kementerian, salah satunya PKH. Tak hanya memulung, perempuan berusia 55 tahun ini membuka lapak dagangan di halaman rumahnya yang sederhana. Kini tak jarang ia juga mendapat bantuan dari para relawan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.
Oh iya tahu ah. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agisa Febila pamit. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.